Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, hari ini saya bisa hadir di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, di acara yang sangat mulia dan insya Allah penuh keberkahan dari Allah SWT. Hadirin rahimakumullah, beberapa kali saya kedatangan tamu dari beberapa pondok pesantren yang memiliki program seperti ini. Pondok-pondok pesantren kita sekarang alhamdulillah punya keinginan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan para santrinya ke tingkat yang jenjang yang lebih tinggi, dengan harapan seperti tadi disebutkan, para santri ini akan menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang anfa'uhum linnas, yang mereka bermanfaat pada sesama manusia. Bahkan lebih jauh lagi, ya, kita ingin semua para santri kita, anak-anak kita menjadi pelanjut perjuangan para nabi, pelanjut perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, pelanjut perjuangan para ulama kita. Dan alhamdulillah juga, saya baru kemarin hadir pulang balik dari kota Bengkulu menghadiri wisuda acara pendidikan Akademi Dakwah di bawah Dewan Dakwah, pendidikan 1 tahun. Hanya 6 orang yang diwisuda, tapi yang hadir ratusan. Gubernur resmi hadir, ya, meskipun beliau berhalangan, diwakili oleh Kepala Kesbangpol memberikan sambutan resmi atas nama gubernur. Kepala Kanwil Kementerian Agama juga mengutus utusan, ya, mantan wakil gubernur hadir. Hanya 6 orang yang diwisuda. Tanggal 5 Agustus yang lalu saya juga menghadiri wisuda Akademi Dakwah, program dakwah dai 1 tahun. 14 orang yang diwisuda. Tapi bertempat di kantor, di rumah dinas wali kota, juga resmi pejabat, tokoh-tokoh hadir, ya, menyambut anak-anak muda yang sekarang ini bersemangat untuk belajar agama dengan ikhlas, bersemangat mempelajari agama supaya menjadi orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang tadi, dan lebih dari itu mereka kemudian terjun ke masyarakat, berdakwah kepada masyarakat. Ini perkembangan yang dari dulu sebenarnya ini menjadi tradisi keilmuan di kalangan para ulama kita dulu, di kalangan masyarakat kita. Saya sampaikan di beberapa acara bahwa tradisi ini dulu saya alami secara pribadi. Kakek saya dulu meninggal lebih dari 90 tahun umurnya. Kerjaannya ya begitu, sampai meninggal itu ya, kalau pagi ke pasar, sore pulang, habis maghrib ngajar ngaji Al-Quran. Begitu. Saya punya paman, kakak ibu saya seorang pedagang pasar. Begitu juga kalau pagi ke pasar, jualan kain, sore pulang, malam nanti ngajar ngaji. Saya SD, SMP ngajar ngaji sama beliau. Dari kakek saya ngaji Quran, paman saya ngaji kitab-kitab kuning. Itu sejak SD, SMP, tradisi di kampung itu dulu begitu. Yang ngaji cuma kadang 2 orang, kadang 4 orang. Tapi sang guru ini nggak pernah lelah mengajar sampai meninggal. Bahkan saya punya paman itu sopir, profesinya sopir, pekerjaan sehari-harinya sopir, tapi setiap hari ya mengajar, hobinya baca, mengajar, ya, diskusi, ya. Waktu itu saya masih kuliah di IPB, di Institut Pertanian Bogor. Kalau saya pulang kampung, paman saya ini sering ngajak diskusi. Karena dia pernah nyopir di Jakarta, pulang kampung bawa buku 1 lemari.
termasuk terutama buku-buku Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar dan sebagainya. Jadi hadirin rahimakumullah, budaya ilmu dan dakwah, ya, belajar Islam dengan serius untuk kemudian menyebarkan ajaran-ajaran Allah, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini dulu membudaya. Inilah yang dulu mempertahankan negeri kita ini. Tradisi ilmu dan dakwah ini yang melekat di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga meskipun penjajah dulu, ya, ratusan tahun menguasai politik, menguasai ekonomi, bahkan militer. Gubernur Jakarta itu ratusan tahun orang kafir. Gubernur jenderal di Indonesia ini ratusan tahun bukan muslim. Ya. Tapi mengapa orang Indonesia hampir tidak ada yang murtad dari agama Islam? Padahal program penjajah dulu adalah gold, gospel, and glory. Ya, bagaimana mengeruk kekayaan alam kita ini, kemudian bagaimana mendominasi politik militer, dan yang ketiga bagaimana memurtadkan orang-orang muslim. Nggak berhasil, karena dulu para ulama mereka aktif menjaga umat. Penjajah tidak bisa dulu masuk ke pondok-pondok pesantren, nggak bisa. Penjajah dulu nggak bisa ngatur kurikulum madrasah-madrasah kita. Maka hampir nggak ada orang Islam yang murtad. Di Jakarta itu dulu ada madrasah Guru Mansur, ada madrasah Guru Mughni, ya, sekarang masih ada peninggalan-peninggalannya, madrasah Guru Marzuki, ya, termasuk Kiai Nur Ali, ya, madrasah pesantren At-Taqwa di Bekasi Utara. Itu jangan dianggap remeh. Dulu mereka lah yang mempertahankan akidah, akhlak masyarakat kita itu. Nah, saya mau cerita sejarahnya. Sebab nanti tantangan kita sekarang bukan lebih ringan. Tantangan pendidikan kita sekarang ini menurut saya lebih berat, ya, dibandingkan di zaman penjajahan dulu. Dulu penjajah menguasai politik, ekonomi, tapi mereka tidak menguasai pendidikan kita. Mereka tidak menjajah pemikiran kita. Maka tahun 1901 mulailah yang disebut waktu itu Partai Kristen menang di Belanda dalam pemilu di sana. Mereka kemudian mengubah strateginya dalam penjajahan yang disebut dengan politik etis atau politik etika. Abendanon dengan Snuk Urgronje merancang satu strategi bagaimana melemahkan perlawanan bangsa Indonesia ini, khususnya umat Islam. Karena sepanjang sejarah penjajahan nggak pernah umat Islam itu nggak ngelawan, selalu melawan. Abad ke-16, ya kan Belanda datang 1590, bahkan sebelumnya Portugis, ya, terus dilawan oleh para pemimpin dan ulama-ulama kita. Abad 16 di Aceh, ya, lahir panglima perang perempuan Malahayati. Seorang perempuan menjadi laksamana, menjadi jenderal panglima perang kerajaan Aceh. Itu abad ke-16, Malahayati. Sampai sekarang prestasi itu belum terlampau, ya. Belum pernah ada perempuan jadi panglima tentara. Tapi Aceh abad 16 sudah. Abad ke-17 ada Ratu Syafiatuddin di Aceh. Juga berjuang melawan penjajah, 25 tahun dia memimpin. Abad 18 kita kenal, ya, ulama besar dari Makassar, Syekh Yusuf Maqosari memimpin perlawanan. Syekh Yusuf Maqosari ini bukan hanya seorang ulama, kalau dulu disebut ulama, ya, itu mereka juga ahli membaca kitab, mengajar, ahli menulis, dan juga ahli perang. Ya, dia hebat di ujung lidah, ujung pena, dan ujung badik, bahasa orang Makassar gitu. Dia Syekh Yusuf Maqosari itu pergi ke Banten. Dia menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa memimpin 5.000 tentara Banten melawan Belanda. Syekh Yusuf Maqosari itu
panglima perang. Jadi itu dulu kalau kita lihat ya, pendidikan Islam dulu melahirkan ulama-ulama hebat, ulama yang mampu memimpin perang, kualitasnya itu jenderal. Ya, itu abad 18. Abad 19 muncul ulama hebat namanya Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Kitab-kitabnya banyak sekali dikaji sampai sekarang di pondok-pondok pesantren. Ya, satu kitab beliau yang menjadi rujukan jihad di Nusantara ini adalah judulnya Afdhalul Jihad Fisabilillah wa Karomatul Mujahidin Fisabilillah, ya, dan seterusnya. Judulnya panjang saya. Nah, kitab jihad Syekh Abdus Somad Al-Falimbani ini menjadi rujukan jihad terutama di Nusantara. Ya. Oh maaf, judulnya itu Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin fi Fadhailil Jihad Fisabilillah. Jadi Syekh Abdus Somad Al-Falimbani ini bukan hanya itu, beliau juga terjun dalam satu cerita, ya, beliau ini jihad sampai ke Thailand Selatan. Dan sekarang kalau kita ke Thailand Selatan ada makam beliau, meskipun ini diperselisihkan, katanya ada, apa betul langsung beliau terjun ke jihad di Thailand Selatan atau tidak. Tapi beliau mengirim surat kepada kakeknya di Ponorogo, ya, Pangeran Mangkubumi waktu itu, untuk berjihad melawan Belanda juga. Jadi ada surat-surat, ada kitab-kitab beliau. Itu abad ke-18. Abad ke-19, ya, banyak ulama-ulama kita berjihad. Ya, di waktu itu pemimpin besarnya Pangeran Diponegoro. Ya, saya baru dari Bengkulu, ternyata di sana ada makam Sentot Ali Basyah Prawiradirja, itu panglima perangnya Diponegoro. 1830 secara militer Diponegoro memang kalah secara perang, ya, tapi prajurit-prajurit Diponegoro terutama kalangan ulamanya kemudian menyebar ke berbagai tempat sampai ke Sulawesi. Di Sulawesi ada Pak Kiai Mojo, nanti sekarang membuat perkampungan Jawa, perkampungan Islam di Manado. Ya, kemudian pondok pesantren, ya, Tambak Beras, dan banyak pondok pesantren termasuk ke Garut, itu sebagian adalah prajurit-prajurit Diponegoro yang waktu itu menyebar mendirikan pondok-pondok pesantren. Di Cirebon, kata seorang wartawan, dia teliti, pondok-pondok pesantren di Cirebon rata-rata dibuat dalam jarak 3 km dari pos pertahanan Belanda. Sebab dulu para ulama kita mendirikan pesantren itu niatnya berjihad fisabilillah. Ya, jadi nanti terbukti, ya, ketika keluar fatwa jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari 22 Oktober 1945, dari pondok pesantren itulah keluar ratusan ribu sampai dari Cirebon datang ke Surabaya. Ya, maka gagal usaha menjajah kembali Indonesia ini. Ya, yang datang ke negeri kita waktu itu adalah pasukan pemenang Perang Dunia Kedua, pasukan terbaik di dunia. Ya, mereka tidak menyangka bahwa ketika datang ke sini menghadapi perlawanan yang sangat dahsyat. Dan dulu, ya, Pak Natsir menyebut ini jeniusnya para ulama kita dulu, cerdiknya para ulama kita dulu. Ketika mereka di level militer, mereka tidak sanggup menandingi kekuatan militer Belanda, maka mereka menyiapkan generasi baru. Ya, adalah Dr. Majid Al-Ihsan Al-Kilani di buku Hakadha Jilu Salahuddin itu menyebut strategi semacam ini sebagai al-insihab wal audah, strategi menarik diri untuk kemudian nanti melompat ke depan, menyiapkan satu generasi baru yang akan sanggup untuk melawan para penjajah waktu itu. Ini yang digunakan oleh para ulama di zaman perang salib. Madrasah-madrasah di Baghdad ketika itu, ya, menyiapkan generasi baru yang disebut dengan Jilu Salahuddin, generasi Salahuddin. Itulah hadirin rahimakumullah, ya, sekilas sejarah sampai kenapa kita ada pondok-pondok pesantren. Maka ketika waktu itu Sunuk Orogronya strateginya begini, Pak Natsir sudah membaca strategi ini. Banyak beliau kutip kata-kata Sunuk Orogronya. Sunuk bilang begini, opvoeding en onderwijs zin in stad
de Muslim, het van stelsel, te Islam emansiperen. Jadi kata slogannya, dengan pendidikan dan pengajaran kita lepaskan umat Islam itu dari genggaman agamanya. Dulu pendidikan disebut dengan opvoeding, bahasa Belanda dipisahkan antara pendidikan dengan pengajaran. Maka kementerian kita dulu waktu kita setelah merdeka bukan kementerian pendidikan, kementerian pengajaran. Karena pengajaran itu proses transfer of knowledge, mengajarkan. Kalau pendidikan itu proses penanaman nilai yang kita sebut pendidikan karakter. Kalau kita takdib atau penanaman nilai-nilai akhlak itu opvoeding. Jadi mereka Belanda menggunakan dua senjata ini. Satu opvoeding, dua on the witch. Dengan dua itu kita lepaskan orang Islam atau kita jauhkan orang Islam dari agamanya. Itu kuncinya. Itu udah tahu para misionaris, salah seorang misionaris yang sangat terkenal di dunia Islam namanya Peter the Venerable. Dia lahir tahun 1094, jadi 1 tahun sebelum perang salib. Peter the Venerable itu bilang begini, I come to meet the Muslims not with arms. Jadi Peter the Venerable ini bilang, kalian memerangi orang Islam dengan senjata, dengan kekuatan fisik, kalian gak akan menang. I come to meet the Muslim not with arms but with words. Saya akan memerangi orang Islam dengan kata-kata, bukan dengan senjata. Not by force but by reason. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan logika, dengan pemikiran. And not in hatred but in love. Dan bukan dengan kekasaran, dengan kebencian, tapi dengan kasih sayang. Nah, strategi ini nanti digunakan di dunia Islam. Orang Islam ini katanya kalau dia dikerasi, diperangi, dia akan bangkit, dia nggak akan kalah. Tapi kalau orang Islam dikasih kebaikan, pemikirannya diubah, nah itu yang mereka akan kalah. Itu yang digunakan waktu awal-awal penjajahan di sini. Apa yang dilakukan oleh penjajah waktu? Bikin dia sekolah-sekolah. Dari SD dia bikin namanya HIS, Holland Inlandse School. SMP namanya Mulo. AMS, SMA namanya Algemene Middelbare School. Ya. Kemudian dibikin perguruan tinggi. 3 kampus yang waktu itu terkenal, 3 universitas di Indonesia ini. Ini zaman penjajahan nih ya. 1 di Jakarta berdiri Recht Hogeschool, sekolah tinggi hukum. Kemudian Geneeskunde Hogeschool, Geneeskundige Hogeschool, sekolah tinggi kedokteran. Di Bandung Technische Hogeschool, sekolah tinggi teknik. Kemudian ini jadi ITB, Recht Hogeschool jadi UI, ya, Geneeskundige Hogeschool, sekolah tinggi kedokteran, sekarang jadi gabung UI juga. Dulu kalau kampus saya IPB itu enggak, dia bagian dari UI, Fakultas Pertaniannya UI dulu, baru 1963 IPB memisahkan diri. Nah, apa yang mereka lakukan dengan sekolah-sekolah Belanda? Sekolah-sekolah Belanda ini dan kampusnya itu kualitasnya tinggi, Pak. Karena Belanda peradabannya tinggi. Dulu zaman itu kalau orang mau dianggap elit, dihormati, dia harus bisa berbahasa Belanda. Ya, dulu kalau orang nggak bisa bahasa Belanda dianggap nggak keren. Bapak Muhammad Natsir, pendiri Dewan Dakwah, itu bisa berbahasa Belanda karena Pak Natsir mulai HIS ya di Padang Panjang, Mulonya di Solo, AMS-nya di Bandung. Nah, Pak Natsir nanti justru ketika dia sekolah di sekolah Belanda, bahasa Belandanya bagus, dia sampai bisa menulis buku dalam bahasa Belanda. Tahun 35 Bung Karno dibuang ke Flores, ya, dan di surat-surat Bung Karno kepada guru kepada guru Pak Natsir ya, Tuan Ahmad Hasan, Hasan, ada 12 surat Bung Karno dimuat di buku di bawah bendera revolusi. Itu 2 kali Bung Karno menyebut nama Pak Natsir. Tuan punya mubalik itu hebat karena Pak Natsir itu lulus SMA sudah bisa bahasa Belanda, tapi nanti yang saya mau ceritakan justru Pak Natsir ini nanti menjadi
pejuang yang melawan pendidikan Belanda itu. Beliau nggak mau kuliah. Ketika Pak Nasir dawari kuliah ke Jakarta, ke sekolah tinggi hukum, padahal cita-cita orang tuanya anaknya ingin jadi sarjana hukum. Atau ke Belanda seperti Bung Hatta, kuliah ekonomi di Rotterdam. Pak Nasir nggak mau. Pak Nasir memilih langsung berguru kepada Tuan Hasan, langsung berguru kepada Syekh Ahmad Surkati, langsung berguru kepada Haji Agus Salim. Jadi kalau tadi Dr. Maman nyebut mulazamah, itu yang dilakukan Pak Natsir. Kenapa nanti muncul tokoh-tokoh besar Muhammad Natsir, Buya Hamka, bahkan nanti tokoh-tokoh PKI ya muncul umur 20-an tahun mereka jadi tokoh-tokoh besar, karena model pendidikannya memang mulazamah. Ini dalam tradisi klasik pendidikan Islam. Kalau di kitabnya Ki Hasyim Asy'ari ya, Adabul Alim wal Muta'alim, kan seorang ulama menasihati anaknya, ya bunayya ishabil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh adabahum fa inna dzalika ahabbu ilayya min aktsaril hadis. Wahai anakku, bergaullah kamu, suhbah ya, kalau bahasa sekarang itu coaching ya. Jadi pendidikan itu bukan hanya mengajarkan tapi menanamkan nilai, inculcation of values, itu namanya upfooding, pendidikan. Jadi kalau kita mau mendidik anak jadi ulama ya, mendidik anak jadi pejuang, ya harus di coach ya, harus suhbah, mulazamah. Nah itu betul ya, memang itu metodenya ya. Nah model inilah nanti, model pendidikan ini yang nanti melahirkan para tokoh. Memang mereka tidak kuliah, mereka, istilah saya, mereka tidak kuliah formal di perguruan tinggi, tapi mereka menjalani proses pendidikan tinggi. Sekarang banyak anak ya, kuliah di perguruan tinggi tapi pendidikannya rendah. Pendidikan rendah itu apa? Ki Hajar Dewantoro menyebut pendidikan paling rendah itu pendidikan yang mendidik anak-anak hanya supaya bisa cari makan, survive. Sebab itu derajatnya derajat binatang. Binatang itu dilatih supaya bisa cari makan. Bahkan binatang itu nggak usah dilatih pun bisa cari makan. Ada buku saya, silakan dibaca, judulnya Jangan Kalah Sama Monyet. Ya, Jangan Kalah Sama Monyet judulnya. Ya, ada di internet. Itu kumpulan artikel, 101 artikel saya. Salah satu judul artikel itu saya beri judul Jangan Kalah Sama Monyet. Nah, itu dijadikan judul buku. Kuliah saya itu kedokteran hewan, jadi saya lumayan agak tahu monyet saya. Ya, saya itu kuliah S1 saya Fakultas Kedokteran Hewan. Dulu di zaman saya ini, untuk para santri ya saya ceritain. Saya masuk kuliah tahun 84. Zaman saya kuliah dulu, setahu saya monyet itu bisa cari makan tanpa kuliah. Itu monyet zaman saya dulu. Ya, bisa cari makan tanpa kuliah. Saya belum riset monyet sekarang ya, apakah monyet sekarang ini untuk bisa cari makan itu harus kuliah dulu. Saya belum melakukan penelitian ya, silahkan dilanjutkan penelitian saya ya. Tapi monyet di zaman saya dulu untuk bisa makan itu nggak perlu kuliah ya. Jadi kalau orang kuliah hanya supaya bisa cari makan, maka saya kasih tahu bahwa dulu monyet zaman saya itu bisa cari makan tanpa kuliah. Saya tidak bilang Anda lebih rendah dari monyet, saya cuma cerita zaman saya dulu monyet bisa cari makan tanpa kuliah ya. Dan monyet itu saya belum menjumpai monyet stres karena nggak dapat kerjaan, itu nggak ada ya. Monyet tuh, ada seorang terapis ya, ahli pengobatan tradisional, cerita ke saya, nggak ada monyet tuh sakit paru Pak. Dia kayak tahu aja gitu. Jadi dia bilang kalau orang sakit paru itu obatnya gampang, dia gelantungan aja kayak monyet gitu. Bener juga itu saya pikir ya. Ya kalau orang bisa gelantungan kayak monyet, ya mesti nggak sakit kan? Logis kan, ya kan? Logis sekali itu, pinter sekali itu, yang terapis itu. Ya supaya sehat, sering-seringlah gelantungan kayak monyet itu. Ya.
Tapi ini penelitian saya ini cukup ilmiah menurut saya ya. Jadi karena belum ada yang membatalkan teori saya bahwa monyet itu bisa cari makan tanpa kuliah. Tapi itu dulu ya. Mungkin sekarang sudah evolusi, monyet sudah berubah, saya nggak tahu ya. Jadi Bapak Ibu hadirin saudara sekalian, para mahasiswa, para santri ya, bahwa apa yang dilakukan oleh penjajah dulu itu sederhana, Pak. Ki Hajar Dewantara tahu strategi itu. Ya, dia makanya mengkritik. Beliau membuat namanya taman siswa, taman siswa. Mengapa Ki Hajar Dewantara bikin taman? Nggak bikin sekolah, nggak bikin school bahasa Belandanya itu. Ya dulu kalau sekolah guru namanya kwekskool, sekolah guru. Ya, dia bikin taman karena pendidikan itu memang teori Montessori dan lain-lain. Itu pendidikan itu menyenangkan. Ilmu itu kan sebetulnya seperti hidangan, asupan yang bergizi, yang menyenangkan. Maka harusnya kita belajar itu senang. Gitu. Para filosof Yunani dulu, Aristotle, Plato itu belajarnya di taman. Guru tuh ngajar di taman. Saya kuliah S3 di ISTEC, International Institute of Islamic Thought and Civilization di Malaysia. Itu sering kami belajar di taman dengan para profesor. Capek di dalam, keluar di taman ngobrol. Ya, maka tadi angkatan pertama ini berapa? 6 orang. 7 ya. Angkatan kedua berapa? 16. 15. Kebanyakan. 7 itu udah bagus. Itu sering kok saya itu ditanya, kalau bikin pesantren, bikin sekolah ditanya muridnya berapa. Ini teori pendidikan kita ini aneh. Konsep kebijakan pendidikan itu kampus kalau mahasiswanya sedikit dibilang kurang bagus. Di mana konsep pendidikan seperti itu? Itu konsep pabrik. Itu pabrik roti, makin banyak produknya makin bagus. Kalau hewan Pak, yang banyak anaknya itu babi sama tikus. Banyak anaknya. Saya kuliah S3 di ISTEC, ada mata kuliah yang saya itu cuma sendirian. Sendiri saya kuliah. 1 semester itu berdua dengan dosennya. Dosennya dari Sudan, Profesor Mudathir Abdurrahim. Saya ngambil mata kuliah Islam and the West, Conflict or Dialogue. Setiap datang mata kuliah cuma berdua dengan profesornya. Jadi kami akrab. Karena mahasiswanya cuma sendiri. Nah, itu enak. Dan bukan saya di Indonesia ngambil S2. Jadi saya pendidikan saya itu linear. Ya, S1 saya kedokteran hewan, S2 saya ngambil politik internasional. Ya. Saya menulis tesis tentang, judul tesis saya pragmatisme politik luar negeri Israel. Saya meneliti Zionisme. Jadi linear Pak. Saya dari meneliti hewan kemudian meneliti Zionisme. Itu linear. Ya. Nah, waktu kuliah itu yang saya mau ceritakan apa? Saya sendirian dari daftar sampai lulus, angkatan saya cuma saya yang daftar. Keren. Tiap kuliah itu berdua dengan dosennya. Gimana? Kuliah, rumah di mana? Depok. Ada kuliah di rumah saya. Enak sama dosennya. Jadi semakin sedikit murid, semakin bagus. Anda tahu Wiro Sableng? Tahu? Siapa gurunya? Sinto Gendeng. Kenapa Wiro Sableng jadi pendekar hebat? Sendirian. Itulah. Jadi kalau dalam pendidikan, ya kan, semakin sedikit muridnya, semakin bagus. Nah ini yang sekarang dibilang nggak bagus, kampusnya suruh merger, suruh bahkan suruh bubar, katanya tidak BEP. Loh kita nggak bicara BEP, ya ini hati-hati nih, salah cara memandang pendidikan, ya. Jadi Prof Alatas, pendiri kampus saya, ditanya, Prof kenapa kampus sebesar ini dosen banyak dari berbagai dunia, kok mahasiswanya cuma, saya belajar bahasa Latin 3 semester dengan Profesor Paul Letting dari Belanda. 3 semester saya belajar bahasa Latin. Karena ini saya nulis disertasi saya tentang teologi Katolik, jadi saya harus belajar bahasa Latin dengan
itu semula yang ngambil bahasa Latin sekitar 10-11 orang ngecaip. Sampai 3 semester tinggal 2 orang. Terakhir yang ujian semester 3 tinggal 2 orang. Ya, saya lulus, saya bukan dapat nilai A, saya minta surat keterangan rekomendasi ya dari profesornya bahwa saya lulus dengan hasil yang bagus. Jadi makanya tadi kalau hasilnya begini banyak. Nah sekarang kalau kita sekarang nih ya, kita memandang pendidikan kita untuk apa? Ini kaderisasi ulama, masya Allah, ini tinggi nilainya ini, ya, dengan usaha yang tadi masya Allah sangat bagus sekali. Nah konsep ini ya tantangan kita. Saya mau cerita tadi itu bahwa Belanda ini Pak, mereka mensekulerkan. Dengan apa caranya melemahkan umat Islam itu? Disekulerkan. Memang mereka pinter, tapi akhirnya mereka nanti nggak ada kepedulian dengan agama. Bahkan banyak yang lulusan sekolah-sekolah Belanda ini, kaum Belanda itu akhirnya membenci agamanya sendiri. Mereka pinter, mereka kaya, mereka nanti menduduki jabatan-jabatan penting sampai waktu tahun 1945. Bayangkan tahun 1900 yang jumlah murid yang sekolah di sekolah model Belanda sudah 101.003 orang, ada datanya. 10 tahun kemudian jumlahnya meningkat menjadi 320-an. 10 tahun kemudian 1920 sudah naik menjadi 800.000 sekian, hampir 1 juta. Jadi cara mereka didik tuh anak-anak pinter-pinter dari Indonesia ini supaya nanti mereka hidupnya, cara berpikirnya sudah mengikuti Barat. Kalau bisa mereka keluarkan dari agamanya, tapi kalau enggak cukup mereka jadi orang itu, tapi mereka udah nggak peduli dengan agamanya. Mereka hanya mikir dirinya sendiri, gimana bisa cari makan, gimana bisa ini, nggak ada ruh dakwah lagi, semangat jihad lagi. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan, idza tabayatum bil ainah wa taqattum adnabal baqari wa raditum az-zar'a wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhullan la yangzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian sudah bisnis dengan sistem ainah ya, kemudian kalian sibuk ngurusi sapi, ngurusi sawah, dan kalian tinggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullan, kalian akan menjadi orang-orang hina ya. Kalian akan dicengkeram dengan kehinaan, dikuasai kehinaan, dan itu gak akan dicabut status hina itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Banyak hadis Rasul, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya apa coba? Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna dzalika min asmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat dan jadilah kamu pejuang. Jadi kalau pendidikan kita ya hilang ruh, jiwa pejuangnya itu, jiwa dakwahnya itu mati. Itu akan menjadi hina. Anak saya nomor 2 dulu lulus Gontor. Saya tanya begitu lulus pesantren, kamu ngapain lulus pondok? Dia bilang mau kuliah Pak. Terus sampai gara-gara anak saya ngomong begitu, saya bilang salah kamu tuh. Lulus kuliah, lulus pondok bukan kuliah. Lulus pondok itu jihad. Di kepala santri saya bilang itu lulus pondok itu jihad. Apa itu jihadnya santri? Ngajar. Mengajar ilmu yang sudah dapat di pondok. Ini banyak sekali santri. Kan saya tulis artikel 1 halaman di Republika waktu itu, jadilah santri pejuang. Kuliah tidak salah, tapi niat kamu kuliah untuk apa? Kamu kuliah ilmu apa? Salah itu. Salah, kalau sudah salah niat berat itu. Ya. Akhirnya tidak menghormati ilmu. Dia bilang ilmu penting, ya ilmu penting. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Iya betul. Cuma ilmu apa? Ya. Saya dapat informasi bahwa kuliah di Ma'had Mulazamah ini uang masuknya apa betul Ustaz? 50 juta.
SPP-nya sebulannya ada 5 juta per bulan, per semester lah, nggak nyampe ya. Jadi berapa? Hah? Alhamdulillah free. Kenapa harus free ya? Coba bayangkan, ada yang bilang di pesantren mana itu, di satu sekolah Islam unggulan lah, katanya unggulan. Saya tanya uang masuk berapa Ustaz? 40 juta. Mahal, mahal gimana sih? 40 juta itu murah. Murah banget kok, cuma 40 juta. Kenapa murah? Kalau bapak ibu anaknya asalnya nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat, nggak bisa akhlaknya baik, masuk neraka, tahu nggak? Terus masuk sekolah ini diajari yang benar semuanya, bisa masuk surga. Kalau ada orang jual tiket masuk surga 50 juta, dibeli nggak? Ada yang bilang 1 bulan, ada SMA di mana, di Serpong tuh, SMP, uang masuk SMP Islam itu 150 juta. Bulanannya berapa tahun yang lalu 8 juta. Saya bilang murah itu. Ya, cuma saya nggak bisa bayar, itu harus dibedakan ya. Bahwa soal saya nggak bisa bayar itu murah, cuma saya nggak bisa bayar gitu loh. Jangan bilang itu mahal, ya kan? Itu murah. Bagi yang punya uang itu murah, Pak. Ya kan? Loh, kenapa kok bisa murah? Sekarang gini, di Bekasi itu, di mall, Pak, motor, naruh motor di mall itu sejamnya sudah 5.000. Anak ditaruh di sini berapa jam? Sehari 8 jam. 8 kali 5 berapa? 40.000. Kalau 10 jam 50.000. Jadi sebulan 1,5 juta. Itu naruh motor nggak diapa-apain, ditaruh doang, 1 bulan 1,5 juta. Lah Anda naruh anak Anda di sini, anaknya diapain? Emang dijemur doang? Kan enggak, itu murah. Nah ini kuliah, coba bayangkan Pak, tadi diajari akidah, akhlak, ya kan, bahasa Arab, ini jalan masuk surga semua. Kok gratis? Itu kan kebangetan itu. Yang kebangetan itu kok mau itu loh, kok mau itu loh, gratis itu loh, tega banget gitu loh. Saya maaf ya, anak saya mulai anak saya sementara ini 7. Nomor 1 lulus dulu kantor, lulus IPB Bogor. Nomor 2 Al Azhar Kairo. Nomor 3 S2 UI selesai. Nomor 4 UNS Solo. Mulai nomor 5 anak saya masukkan kuliah ke kampus saya, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Yang lain gratis, anak saya dan santri saya bilang, kamu kalau gratis rugi. Kenapa? Kamu nggak infak. Iya kan? Rugi kamu. Anak saya lulus SMA, lulus pesantren tingkat SMA, sudah jadi guru. Memang saya suruh anak saya jadi guru. Gajinya 2 juta sebulan. Jadi 1,2 juta saya suruh istri saya potong. 1,2 juta potong gajinya untuk biaya kuliah. Kenapa? Berkah. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i apa? Lan tanalal ilma illa bisitatin, dzakain wa khirsin wastibarin wa bulghatin. Jadi kalau kita kuliah, apalagi kuliah ilmunya baik, ya kan? Bayar infak. Jangan setidak mampunya, semampunya. Bahkan saya bilang, kalau kamu bisa kerja, hasil kerja kamu bayarkan kuliah. Jangan pura-pura nggak mampu, malaikat tahu itu. Untuk beli handphone bisa, ya kan? Untuk beli TV bisa. Begitu giliran bayar kuliah, pura-pura miskin. Nah, awas tuh, malaikat tahu. Nanti hidupmu susah seumur hidup. Karena pura-pura nggak punya duit. Tahu malaikat itu, memang nggak tahu. Ya, duit disembunyiin juga tahu. Ya, anak saya nomor 6 nih, lulus. Ada artikel saya baca tuh. Ketum DDII karena anaknya pinter, saya kuliahkan ke
kampus dakwah. Kenapa? Aman, Pak. Gampang aja. Anak saya suruh, kamu jadi dai, kamu jadi guru itu aman. Bagi saya orang tua, kamu kan ngirim pahala terus sampai saya mati nanti. Kamu ngajar Al-Fatihah, ngajar sholat, ngajar itu, siapa yang untung, Pak? Orang tuanya. Memang kalau anak saya jadi diplomat, jadi anggota DPR, pasti mengirimkan pahala buat saya? Belum tentu. Tapi kalau anak jadi guru ngaji, anak jadi dai, ya kan, anak jadi orang yang berguna bagi masyarakat, pahalanya mengalir ke orang tua. Jadi jangan dianggap remeh. Ya, ini yang saya ingatkan di banyak tempat. Jangan dianggap remeh. Di STIP Garut tuh saya udah tahu tuh. Ya. Sekarang udah naik SPP-nya. Selamat ya. 1 semester 10 juta insya Allah ya. Jadi kalau Albina ya bayar ke STIP saat, jangan kalah sama SPP yang paling murah di ITB. Nah itu aja patokannya ya. Jadi berapa di ITB, berapa satu semester? 10 juta, bayar satu mahasiswa 10 juta ke STIP Garut ya, kalau ada duitnya. Kenapa? Ini penghormatan, penghormatan pada ulama, pada ilmu yang bermanfaat. Jadi kita ini saya nggak dibatasi, bisa sampai sore. Ini saya mohon maaf karena saya ngundang rapat jam 1 di Dewan Dakwah, jadi sekarang ini banyak yang salah paham tentang universitas. Satu kata yang saya jelasin sampai berbusa-busa, di mana saya tulis buku, ada judul buku saya Perguruan Tinggi Ideal di Era Disrupsi ya. Banyak yang nggak paham yang disebut kampus terbaik itu yang mana. Bahkan yang saya ironi, kadang-kadang tokoh-tokoh Islam sendiri gitu loh ya. Jadi saya pernah berapa kali ngisi wisuda ya, orasi ilmiah wisuda di kampus Islam. Ada pimpinan kampusnya bilang begini, nanti 10 tahun lagi, karena kampusnya masih STIP Garut itu kan masih sekolah tinggi ya, dibilang 10 tahun lagi nanti insya Allah jadi universitas terbaik ya di kota ini. Waktu saya naik saya tanya, yang Anda maksud terbaik itu apa? Kita katanya pegangannya Quran Sunnah. Jadi kalau kita itu bilang kita berpegang pada Quran dan Sunnah, ya kan, wa in tamassaktum bihima, kan gitu, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kamu gak akan sesat selamanya kalau kamu pegang Quran dan Sunnah. Sekarang kalau kita menilai kampus itu terbaik atau tidak pakai Quran Sunnah enggak? Saya udah 12 tahun nih mimpin program doktor pendidikan Islam. Kalau visitor datang akreditasi itu ada 4 kriteria ya supaya nilainya tinggi: input, output, outcome, proses. Berapa jumlah guru besar, berapa jumlah lektor kepala, rasio dosen mahasiswa, berapa halaman jurnal, sampai berapa dana hibah yang diterima, berapa ini. Itu nggak dihitung, Pak. Rektornya korupsi, ditangkap KPK, apa ranking kampusnya turun? Enggak. Dosennya rajin tahajud, rajin puasa Senin Kamis, dosennya ngajar ngaji, nggak nambah ranking, percaya saya ya. Lulusannya jadi orang soleh, bermanfaat bagi masyarakat. Coba waktu saya datang, lulusan kami Pak ngajar ngaji di kampung-kampung, jadi orang soleh. Tapi tanya kerjanya di mana, gajinya di bawah UMR apa enggak, masa tunggu kerjanya berapa. Ini harus kita pahami. Itu yang dimaksud terbaik. Nah, Quran dan Sunnah bilang terbaiknya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Yang paling takwa itu yang terbaik. Yang kedua, khairunas anfa'uhum linnas. Yang ketiga, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Itu yang terbaik. Kampus terbaik itu ini loh, yang lulusannya jadi orang bertakwa, jadi orang berguna, jadi orang yang
memiliki akhlak yang mulia, itu yang terbaik. Nah, kalau saya bilang ngapain nunggu 2030, 2031? Sekarang lulusan kita ini sudah terbaik. Yang kita wisuda ini berapa puluh orang ini, orang-orang yang Masya Allah ibadahnya baik, akhlaknya baik, Qur'annya baik, dan mereka bermanfaat. Bermanfaatnya gimana? Lu mereka ngajak orang untuk berakidah yang benar, ngajak orang untuk berakhlak yang benar, ngajak orang beribadah pada Allah, itu terbaik. Maka waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Jadi ini kuliah terbaik. Ya. Nanti kalau teman saya jadi presiden, ya, teman saya nggak tahu siapa, pokoknya teman saya aja. Kalau teman saya jadi presiden, nanti kalau mau ikut saya, kalau nggak mau nggak apa-apa. Ya, nanti kalau ada akreditasi kuliah apa nih? Ma'had Mulazamah ini saya kasih A akreditasinya udah. A+ udah jelas, dosennya orang soleh, ya kan, ibadahnya bener, ngajinya bener, takwa, apalagi yang mau dicari, ya. Jadi ini cara berpikir ini yang hilang, yang dirusak. Akhirnya yang terjadi apa? Kadang-kadang anak-anak kita sendiri nggak mau. Nah, mohon makanya kampus kita, saya kalau di STIP Garut saya udah sering lah ngomong begini nih. Ya, mohon jangan merasa kalau ditanya kampus kita ranking berapa? Ranking 1, udah jawab begitu. Ya. Perguruan tinggi terbaik di Jawa Barat, nggak usah bilang se-Indonesia deh, Pak. Kalau ditanya nanti ya, dosen dan mahasiswa ini, Ma'had Mulazamah ini, kalau nanti ditanya perguruan tinggi terbaik di Jawa Barat, bukan di Indonesia ya, di Jawa Barat saja, apa kalau ditanya? Ma'had Mulazamah apa? Dan Talaki Albina. Itu. Jangan ragu, ya, yakin loh, gimana nggak terbaik? Ya kan, mendidik dengan benar, menjadi orang takwa, Al-Qur'annya benar, ya kan, benar, udah. Terus nanti kan orang ditanya makannya gimana, cari makan gampang tadi, pakai teori monyet tadi. Hasil penelitian saya belum ada yang membantah, ya. Monyet saja bisa cari makan tanpa kuliah. Kami sudah survei, ribuan dai dewan dakwah dari zaman Pak Natsir dulu, kita kirim ke pelosok-pelosok Indonesia, ya. 8 Agustus yang lalu kita kirim 126 dai ke seluruh Indonesia. Nggak ada satu pun yang mati kelaparan, nggak ada, dari ribuan buktinya nggak ada. Bahkan sekarang apa? Nggak ada yang nganggur, nggak ada dai nganggur, itu nggak ada. Selama ada setan, dai diperlukan. Itu teorinya. Ada yang datang ke saya, Ustadz gimana Ustadz, kita ada kerjaan? Ada. Gimana? Banyak kerjaan. Itu yang nggak bisa ngaji di Indonesia itu masih di atas 100 juta orang. Yang nggak sholat di Indonesia ini masih banyak. Masjid-masjid yang imamnya sholatnya nggak bener itu masih banyak. Dan ini pengalaman saya selama puluhan tahun berdakwah ini, ada fenomena sama. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri. Kalau saya ngisi kuliah subuh, rata-rata jamaahnya itu di atas 50 tahun. Rata-rata itu. Saya tanya kemarin di Bengkulu, yang di bawah umur 20 tahun ada enggak? Diam semua. Alhamdulillah sudah pada tua ke masjid daripada ke diskotik, saya bilang gitu, lumayan, ya. Cuma yang muda kemana? Ini tantangan para dai kita ini. Banyak anak-anak muda sekarang males ke masjid. Nah, ini kan tantangan dakwah. Jadi selama ada masalah, di situ ada peluang dakwah. Ya. Jadi melihatnya begitu, ya kan? Dan yang kita hadapi ini masih sama, sama Pak, ini pemain lama. Aktor utamanya namanya iblis. Iblis itu masih hidup sampai sekarang.
Ini saya kasih tahu ya, ini rahasia ini. Jangan kasih tahu ke yang lain ya. Ya. Iblis itu pendidikannya linier, Pak. Dia guru besar ilmu penyesatan sedunia. Dari sejak awal sampai sekarang yang ditekuni ilmunya cuma ilmu penyesatan. Itu iblis, profesional sekali dia. Jangan diragukan, ya kan? Jadi profesionalisme iblis dalam menyesatkan manusia sudah teruji. Apalagi kelasnya cuma sarjana mahasiswa. Ini kelas nabi pertama aja disesatkan, coba. Sekarang jadi kalau orang mau masuk surga, iblis itu punya modal. Lu mau masuk surga, gua udah dari sana. Ah, itu susah. Jadi yang kita hadapi ini pemain lama. Dia tahu betul cara menyesatkan. Al-An'am 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Nah ini Allah sudah mengingatkan kita, demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi ada musuh. Siapa musuh para nabi itu? Syayatinal insi, setan dari jenis manusia, wal jinni, dan setan dari jenis jin. Apa kerjaan para setan ini? Ya. Jadi geng setan ini apa namanya? Sayatinal insi, setan manusia dan jin ini kerjaannya apa? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka menyebarkan, membisikkan kata-kata indah. Zukhrufal qaul ghurura, tapi untuk menipu. Tuh kamu mau sukses, kuliah di situ. Nanti kamu gajinya gede, nanti kamu jadi orang keren. Nggak tahu di situ dosennya liberal, sekuler, ateis. Nggak penting, yang penting kamu jadi orang kaya. Saya tidak mengatakan kuliah di tempat yang lain nggak benar, tapi ini ada tempat kuliah yang jelas-jelas mendidik orang, anak-anak jadi orang baik, selamat akidah. Kalau saya bilang ke anak-anak saya, ke santri-santri saya, kenapa? Bahkan orang tuanya saya undang satu-satu. Bapak mau selamat gak dunia akhirat? Iya selamat. Ya sudah, apa yang dicari? Anak bapak mau gak jadi guru, jadi dai? Keren Pak. Terus apa saya gak khawatir anak saya nanti? Enggak, apalagi kalau anaknya pinter. Kenapa? Anak saya pinter kok. Saya bilang ke anak saya, kamu kuliah S1, yang penting kamu bahasa Inggris, bahasa Arab bener, akidah bener, akhlak bener, bisa komunikasi yang bagus, karena kamu untuk jadi dokter, bukan kamu untuk S1. Jadi ajak anak berpikir ke depan. Kamu belajar ilmu yang bener, ikhlas karena Allah, insya Allah ke depan Allah yang jamin rezeki kamu. Rezeki yang dijamin oleh Allah itu pejuang. Intang surullaha yang surkum wa yuthabbit akdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, pasti kamu ditolong oleh Allah. Itu jaminan. Dan alhamdulillah, saya nggak yakin apakah siapalah menteri atau siapa yang, saya sudah berkunjung alhamdulillah ke hampir seluruh provinsi di Indonesia. Mungkin tinggal 2 provinsi yang saya belum kunjungi, Sulawesi Barat dengan Kalimantan Utara. Saya sudah kunjungi hampir semua provinsi, dan ternyata Masya Allah negeri kita ini kaya, nggak usah khawatir. Apalagi sekarang kita masuk disrupsi, ya. Kita sudah masuk disrupsi, Pak. Kita ini masuk era internet, ilmu pengetahuan ada semua di situ. Jadi kalau cara berpikir sekarang tentang perguruan tinggi masih yang lama, saya sarankan tolong hati-hati. Saya kuliah di sini, nanti saya akan kerja di sini. Ya, itu sudah nggak berlaku sekarang. Baca sekarang teori-teori disrupsi, kampus-kampus sekarang sudah Polymath University. Makanya pemerintah bikin kampus merdeka. Sekarang nggak seperti itu lagi. Tapi nggak usah khawatir. Saya selalu menekankan, karena saya juga begitu. Saya kuliah, saya dulu kedokteran hewan. Tapi saya belajar di Libya bahasa Arab, saya belajar di pesantren. Setelah lulus kuliah, saya belajar di pesantren lagi. Jadi orang sering salah tentang pendidikan tinggi, dianggap pendidikan tinggi itu
bagaimana kuliah supaya bisa kerja. Itu sebagian kecil ilmu yang harus kita kuasai, sebagian kecil. Yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita kuliah supaya menjadi al-insan al-kulli. Nah itu namanya kuliah, bukan juz'iyah, ya kan? Kenapa kuliah? Karena kuliah adalah tempat di mana manusia dididik menjadi al-insan al-kulli, a universal man, manusia seutuhnya. Manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Itu tujuan konstitusi kita, pasal 31 ayat 3. Jadi ini yang penting ya, keyakinan kita akan konsep kita, apa yang kita jalankan ini yang terbaik. Mungkin sekarang belum banyak yang paham, tapi insya Allah ya, ini baru angkatan kedua ya, kalau ini kita tekuni betul. Cuma nanti memang ada beberapa hal yang kita harus tingkatkan kualitasnya. Kapan-kapan insya Allah nanti diskusi khusus ya tentang bagaimana kita menjadikan perguruan tinggi kita ini sebagai perguruan tinggi terbaik. Ya, ada satu SMA di Bekasi ini ngundang saya. Dia sudah beli satu kampus. Saya bilang ke dia, ke pengurus yayasannya, kalau antum ngundang saya, antum sudah beli. Ya, kalau sebelumnya diskusi dulu. Karena sekarang di Malaysia, saya hampir setiap bulan saya ke Kuala Lumpur. Di Malaysia ini sekarang 49% lulusan SMA nggak mau kuliah sekarang. Bingung pemerintahnya. Di beberapa negara sekarang, Profesor Christensen dari Harvard University sudah memperkirakan 15 tahun lagi separuh kampus di Amerika tutup. Karena kampus-kampus konvensional ini itu akan bernasib seperti mall. Mereka berperan sebagai broker, perantara dari ilmuwan dan penggunanya, pencari ilmunya, mahasiswanya. Lama-lama broker ini nggak diperlukan, karena semua yang diajarkan sudah ada di internet. Akan banyak nanti lulusan kampus-kampus konvensional ini yang keluar, dia nggak ngerti apa yang dikerjakan. Pekerjaan yang diharapkan ada sudah tidak ada lagi. Hampir semua pekerjaan baru sifatnya adalah problem solver. Nah ini nanti yang perlu kita antisipasi ya, secara sains, teknologi, secara akidah kita, keilmuan kita, konsep kampus. Gak bisa kita bertahan dengan konsep kampus konvensional. Jadi yang dirintis oleh Albina sekali lagi dengan ini menurut saya Ustaz, ini tepat, jenius. Ya nanti perlu menurut saya, entah antum pertimbangannya apa dulu, tapi ini langkah yang sangat tepat untuk menyongsong ke depan. Karena dalam era disrupsi, perubahan itu tidak mengikuti anak tangga. Perubahan itu disruption, gangguan yang tidak teratur. Ini yang perlu kita antisipasi bersama. Tapi di atas itu semua nggak usah khawatir. Sekarang ada chat GPT, AI. Sekarang mahasiswa bisa bikin skripsi 10 menit jadi. Nggak perlu bimbingan, nggak perlu masukkan data 10 menit keluar skripsi. Apa yang nggak bisa digantikan oleh robot? Kita sekarang ini bersaing dengan robot. Yang nggak bisa digantikan oleh robot adalah jiwa manusia, adalah akhlak. Nggak bisa digantikan oleh robot. Iman, takwa, akhlak mulia, hikmah, wisdom, kebijakan, itu nggak bisa dikalahkan oleh robot. Maka pendidikan kita jangan berhenti di transfer of knowledge, di on the which tadi. Pendidikan kita harus sudah menembus ke hati, mengubah worldview, mengubah cara pandang, mengubah pandangan hidup, dan memberikan optimisme jiwa supaya kita betul-betul menjadi manusia yang baik, ya, manusia yang disebut sebagai Abdullah Khalifatullah fil ard. Itu yang kita harapkan. Jadi selamat atas tahun kedua dari Ma'had Mulazamah dan Talaki Albina. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, memberikan kemudahan kepada para pimpinan, para dosen, para guru, dan semua yang terlibat, dan para mahasiswa juga selamat. Antum telah menjadi bagian dari sebuah perguruan tinggi yang hebat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.